Siang itu Jumat 4 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Sumaryanto berusia 36 tahun seperti biasa melintasi jalan hutan KS Tubun, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Usai mencari rumput untuk pakan ternaknya, bermaksud hendak pulang. Namun tak seperti biasa, ketika itu Sumaryanto mencium adanya bau menyengat tak sedap, seperti bau bangkai di sekitar lokasinya melintas. Dan benar saja begitu diamati semak-semak di sekitarnya, didapatilah sesosok jasad pria dengan posisi tengkurap penuh luka di tubuhnya. Jasad itu tergeletak tak jauh dari sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam bernopol B4369NBE dengan posisi terbalik. Penemuan mayat pria tanpa identitas itu tentu saja membuat geger warga setempat. Penemuan itu pun segera dilaporkan ke Polsek Baruga. Tak lama kemudian tim dari kepolisian Polsek Baruga bersama tim Inafis dari Polresta Kendari segera melakukan evakuasi terhadap jenazah korban. Setelah dilakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara Kendari, barulah terungkap identitas korban atas nama Laode Hartono, berusia 25 tahun, seorang mahasiswa asal Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kendari, jurusan Pendidikan Teknologi dan Informasi, Angkatan 2019. Tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Kendari menyimpulkan, korban telah kehilangan nyawa sekitar 8 hingga 24 jam sebelum ditemukan. Untuk penyebab kematiannya, diindikasi akibat hantaman benda tumpul di area kepala berkali-kali yang terparah di bagian wajahnya. Juga luka akibat benda tumpul di tangan kiri dan badannya. Atas penemuan mayat mahasiswa ini pun membuat tim penyidik dari Polresta Kendari dibantu tim Jatanras Polda Sultra segera bergerak cepat melakukan serangkaian penyelidikan. Tak butuh waktu lama, tim Buser Satreskrim Polresta Kendari berhasil mengungkap serta meringkus para terduga pelaku. 4 orang terduga pelaku berhasil diamankan, di mana salah satunya adalah seorang wanita. Keempat tersangka adalah Ermunanto, berusia 22 tahun, Ending Endriawan, 23 tahun, Erdianto, 19 tahun, dan Intan, seorang wanita berusia 20 tahun yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tragis ini. Minggu 6 Oktober 2024, Intan dan sepupunya Ending Endriawan lebih dulu ditangkap di kawasan Kota Kendari. Dari keterangan mereka berdualah, 2 pelaku lain akhirnya juga berhasil diringkus. Selasa 8 Oktober 2024, Erdianto, adik dari Ermunanto, ditangkap di Kota Kendari juga. Sedangkan Ermunanto sendiri ditangkap di Kabupaten Morowali di tempatnya bekerja. Setelah berhasil ditangkap, para pelaku tak bisa berkutik ataupun mengelak lagi. Sebab berdasarkan penyelidikan, adanya barang bukti juga saksi-saksi, semua mengarah kepada mereka sebagai pelakunya. Dari pengakuan para pelaku inilah, akhirnya terungkap satu kisah asmara ruwet yang menjadi penyebab peristiwa pembunuhan ini. Sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Laode Hartono terjadi, pelaku Intan masih aktif berkomunikasi via WA dengan korban. Antara Intan dengan korban ternyata sempat dekat, bahkan berpacaran. Tak tanggung-tanggung, mereka sudah beberapa kali melakukan hubungan badan. Di mana dalam riwayat chat mereka, ditemukanlah jejak pembahasan hubungan panas antara Intan dengan korban Laode Hartono. Belakangan hubungan tersebut terendus oleh Ermunanto, seorang karyawan perusahaan tambang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang merupakan pacar baru dari Intan. Karena ketahuan, Intan malah mengarang cerita jika dirinya berhubungan badan dengan korban karena telah diperkoas oleh korban Laode Hartono itu. Namun anehnya Intan tak pernah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib ataupun menceritakan pada keluarganya jika benar itu terjadi. Ermunanto semakin emosi ketika sang kekasih mengatakan jika Laode Hartono masih sering menghubunginya mengajaknya untuk berhubungan layaknya suami istri. Padahal dari hasil penyelidikan polisi, antara Intan dengan korban masih aktif berkomunikasi, bahkan terang-terangan membahas hubungan ranjang mereka.
Jadi penyidik meyakini pengakuan Intan terkait pemerkosaan yang dialaminya itu hanyalah rekayasa saja agar tak disalahkan oleh pacarnya. Ermunanto sang pacar yang tak bisa berpikir jernih, seketika emosi, terlebih ia mengetahui ternyata sang kekasih hati beberapa kali masih berhubungan dengan korban, padahal sudah berpacaran dengannya. Karena itu Ermunanto bersama adiknya, yakni Erdianto dan Ending, yang merupakan sepupu dari Intan, lalu merencanakan untuk memberikan pelajaran pada Laode Hartono. Kamis malam, 3 Oktober 2024, Intan diminta oleh Ermunanto untuk memancing Laode Hartono agar mau ketemuan dengan cara mengiriminya chat WA. Intan pula lah yang bertugas untuk mengirimi Sherlock melalui pesan WA itu. Titiknya di pinggir jalan KS Tubun, tak jauh dari lokasi penemuan mayat mahasiswa itu. Sebelum berangkat ke lokasi, sebenarnya sempat terbersit keraguan dalam hati Laode Hartono, sehingga ia sempat memastikan lagi apakah benar Intan sendiri yang mengirim Sherlock tersebut. Laode Hartono merasa yakin ketika Intan meneleponnya, memastikan memang dirinya lah yang memintanya untuk bertemu. Setelah yakin mahasiswa itu lalu tancap gas dengan motor Mio warna biru kesayangannya yang berstiker marsupilami itu ke lokasi pertemuan. Tak berapa lama kemudian tibalah korban di lokasi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Ketika itu Intan berdiri di pinggir jalan menunggu kedatangannya. Suasana yang sepi dan gelap gulita di malam hari tak menyurutkan niat Laode Hartono untuk bertemu dengan Intan. Saat itulah Laode Hartono dikejutkan dengan kemunculan 3 pelaku lain yang sudah bersembunyi di sekitar TKP. Ermunanto yang sudah dikuasai dendam dan amarah langsung mengajak korban berkelahi. Lantaran tubuh Laode Hartono yang lebih tinggi tegap, Ermunanto sebenarnya hampir kalah hingga 2 pelaku pria lainnya membantunya. Ermunanto lalu memukul korban menggunakan tongkat besi yang terbuat dari shockbreaker bagian depan motor yang sejak awal sudah disiapkan. Menerima pukulan itu Laode Hartono mengancam akan melaporkan perbuatan mereka kepada pihak kepolisian. Bukannya takut para pelaku malah bak kesetanan kembali memukulnya dengan besi yang sama dan dengan botol miras berkali-kali ke arah wajah, kepala, tangan, dan badan korban hingga membuatnya benar-benar meregang nyawa. Niat awal yang hanya untuk memberi pelajaran pun berubah menjadi aksi pembunuhan mengerikan. Setelah dipastikan korban tak lagi bernyawa, para pelaku meletakkan tubuhnya di semak belukar beserta motornya. Selanjutnya mereka kabur meninggalkan TKP pulang ke rumah masing-masing. Hingga akhirnya keesokan harinya jasad mahasiswa itu ditemukan oleh warga setempat. Keempat pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 170 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nah, sekian kisah ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kisah ini? Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.